Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Rahmawati. Saya merupakan dosen dari Universitas Borneo Tarakan pada Prodi Manajemen dengan bidang keahlian saya adalah manajemen pemasaran. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang metode pembelajaran saya yang saya lakukan dengan metode DIA, yaitu Direction, Interactive, and Assessment. Pada pertemuan kali ini saya akan menjabarkan tentang mata kuliah yang saya ampu, salah satunya adalah manajemen pemasaran dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan strategi pemasaran baik produk maupun jasa secara menyeluruh dengan melakukan riset pemasaran secara sederhana dengan tepat. Lalu deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran ini adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep pemasaran secara menyeluruh. Pada mata kuliah ini juga akan dibahas mengenai bagaimana menentukan, merancang, dan mengelola produk dan jasa, mengelola saluran pemasaran, menetapkan harga, mengkomunikasikan nilai, dan menciptakan pertumbuhan pemasaran jangka panjang sehingga pada akhirnya dapat memasuki pemasaran pada pasar global. Adapun pokok bahasan yang disampaikan dalam pertemuan kali ini adalah sebanyak 16 kali pertemuan. Dalam 16 kali pertemuan tersebut terdiri dari ada PTS dan PAS. Dalam video pembelajaran kali ini yang saya jelaskan adalah tentang strategi pemasaran, salah satunya adalah STP, segmentasi, targeting, positioning. Nah, pada materi STP ini akan saya sampaikan di dalam kelas itu pada pertemuan keempat. Sub CPMK yang pada pertemuan keempat ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan baik secara lisan maupun tulisan mengenai segmentasi pasar, konsumen, dan pasar bisnis, penentuan target pasar, serta positioning. Sistem pembelajaran selama 1 semester ke depan ini dilakukan dengan tatap muka, itu sebanyak presentasinya sebanyak 70% dan 30% dilakukan secara daring. Biasanya saya menggunakan aplikasi Zoom ataupun Meet. Selanjutnya, di awal pertemuan saya akan melakukan perkenalan dengan mahasiswa. Dalam proses perkenalan itu saya juga akan membicarakan tentang kontrak kuliah yang saya lakukan antara saya sebagai dosen dan kepada mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut juga saya akan menjelaskan tentang buku apa yang saya gunakan selama 1 semester ke depan. Adapun buku ajar yang saya gunakan dalam manajemen pemasaran ini adalah Fandi Ciptono dan Kotler, Kevin Land, dan Keller. Metode pembelajaran dalam MK ini saya lakukan secara ceramah interaktif dan case method. Lalu sistem penilaian yang saya gunakan adalah 25% itu tugas, 15% itu absensi dan interaksi di kelas, selanjutnya adalah PTS itu 25%, lalu terakhir adalah PAS sebanyak 35%. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran manajemen pemasaran ini secara daring. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Oke, eh, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita setelah pertemuan kita yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Selanjutnya kita ini nanti akan melanjutkan pertemuan kita. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita akan membahas tentang strategi pemasaran melalui dengan cara STP. Jadi yang hari ini akan kita bahas di pertemuan keempat ini salah satunya adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Setelah sebelumnya pertemuan ke-1 kita membahas tentang ruang lingkup pemasaran itu apa aja, bagaimana strategi kita memasarkan produk sampai menentukan harga. Lalu yang pertemuan selanjutnya adalah kita bagaimana menentukan strategi pemasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, sebelum kita lanjut, sebenarnya pemasaran itu apa sih? Menjual produk, Bu. Menjual produk, promosi ya. Jadi pemasaran itu bukan hanya kita hanya menjual atau memasarkan atau melakukan promosi, tapi banyak kegiatannya. Jadi salah satunya adalah proses perencanaan, melaksanakan, kita mengkonsep. Apa sih yang kita konsep? Salah satunya adalah konsep penetapan harga. Bagaimana kita mengkonsep promosi, gagasan. Nah, yang kita pasarkan itu bukan hanya dalam bentuk barang saja, tapi juga ada namanya jasa. Nah, dalam strategi pemasaran ini, apakah cara memasarkan produk atau jasa itu sama? Ya, kurang lebih itu sebenarnya sama, tapi ada perbedaan ya. Kalau misalnya jasa itu dia lebih fokus bagaimana kita memuaskan pelanggannya.
Lalu, nah kita akan masuk pada segmentasi, targeting, dan positioning. STP itu apa? Di sini saya akan berusaha bantu menjelaskan. Seperti yang di slide pertama tadi adalah pemasaran adalah proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Itu pemasaran itu tidak hanya berfokus pada penjualan produk atau jasa, tetapi juga mencakup pemahaman kebutuhan keinginan konsumen serta menciptakan hubungan jangka panjang. Misalnya ada tuh, kalian pernah tahu nggak kalau misalnya kita ke barbershop lah, misalnya barbershop tuh cukur rambut gitu misalnya, atau pijat refleksi. Nah, kalau kita datang satu kali terus kita ada dapat kartu, nanti kedatangan yang selanjutnya kita ada gratis. Pernah tahu begitu nggak? Nah, strategi pemasaran yang dikenal dengan istilah STP atau targeting positioning adalah pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih efektif. Saya akan menjelaskan satu-satu ya, poin satu-satu. Salah satunya yang pertama adalah segmentasi. Nah, segmentasi ini adalah menentukan target dari suatu kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang serupa. Nah, di sini saya ngambil contohnya adalah produk kosmetik seringkali menyasar konsumen perempuan, anak remaja, ibu-ibu, istri, wanita, itu tidak bisa lepas dari skincare. Jadi, kalau kenapa kita harus buat segmen pasar? Jadi kita biar tahu produk kita ini kita peruntukkan untuk siapa. Misalnya, kalau kita di sini tuh ngomongnya gulali. Tahu, Tahu, Bu. Bu, tahu. Nah, gulali. Gulali itu kalau kita segmenkan ke siapa? Anak-anak. Anak-anak. Anak-anak, ya kan? Gulali itu makanan enak nggak? Iya, manis. Manis, enak gitu kan? Bentuknya menarik, warnanya mencolok. Kalau saya buat segmentasi gulali itu kepada ibu-ibu rumah tangga, kena nggak? Enggak. Enggak. Belum tentu kan, karena dia berpikir daripada beli gulali ya bagus beli bawang misalnya kalau segmennya ibu-ibu. Jadi itulah makanya kenapa di strategi pemasaran itu kita harus tentukan dulu segmentasi agar produk kita itu tepat sasaran. Jadi jangan kita tuh sebagai pelaku pasar ataupun jasa yang punya perusahaan langsung berkecil hati misalnya produk kita itu tidak laku atau tidak diminati. Bisa jadi kita itu salah menentukan STP-nya. Itu contohnya gulali. Strategi segmentasi ini ada geografi, demografi, psikografi, behavior, sama individual. Kalau geografi ini itu pembagian pasar berdasarkan lokasi seperti wilayah, negara, atau kota. Terus kalau demografi adalah membagi pasar berdasarkan faktor-faktor seperti usia. Nah itu tadi kayak kosmetik tadi. Kamu perhatikan nggak kosmetik sekarang itu? Lalu pada psikografi, yaitu membagi pasar berdasarkan gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Kalau berdasarkan gaya hidup nih, misalnya handphone. Handphone itu kalau iPhone, segmennya kemana? Dari segi harga, berarti kan dia lebih mahal nggak sih daripada yang dari segi Android? Nah, kenapa dia mahal, tapi tetap ada peminatnya? Karena kualitasnya juga sesuai harga lah, Bu. Wah, sesuai harganya. Dia juga berkaitan sama gaya hidup. Lalu yang selanjutnya adalah behavior. Itu membagi pasar berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, dan tanggapan mereka terhadap produk. Nah, ini udah skalanya tuh udah semakin tinggi lah ya. Misalnya, dia tuh mulai bisa membandingkan tuh. Selanjutnya adalah individual, membagi pasar berdasarkan individu. Nah, ini udah jelas ya. Nah, selanjutnya adalah targeting. Targeting ini artinya menetapkan target pasar yang ingin Anda sasar. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan menjadi target pasar utama. Mobil tuh Toyota, itu kan satu perusahaan ya. Dia buat lagi tuh segmennya. Ada yang Toyota yang harganya miliaran ada yang harganya ratusan, 150, 200. Kenapa sih dia buat begitu? Tujuannya adalah biar dia bisa mentargetkannya juga banyak. Jadi, kalau pelanggan mau mobil Toyota dengan tampilan mewah, maka dia belilah mobil yang harga yang miliaran itu. Tapi ada juga konsumen dengan pendapatan yang mungkin menengah, sampai menengah ke bawah, tapi juga mau punya mobil Toyota. Maka dia belilah juga
mobil Toyota yang dibuat sama tadi. Nah, jadi targetnya segmennya tuh beragam, nanti dia bisa menentukan. Jadi semuanya bisa masuk. Nah, lalu targeting. Ya, targeting ini ada 4. Diferensiasi targeting strategi, konsentrasi targeting strategi, sama custom. Diferensiasi targeting strategi itu strategi pemasaran di mana di undifferent. Undifferent itu berarti apa? Dia mengabaikan perbedaan-perbedaan di antara segmen pasar, ya. Dia mengabaikan perbedaan-perbedaan di antara segmen pasar. Contohnya apa sih? Dia tuh contohnya biasanya pada produk yang sangat dibutuhkan dan umum, garam, air mineral. Jadi dia menawarkan suatu produk atau layanan kepada seluruh pasar. Jadi produk ini biasanya bersifat generik dan memenuhi kebutuhan dasar. Itu poinnya. Yang selanjutnya adalah diferensiasi targeting strategi. Nah, kalau ini adalah strategi pemasaran, perusahaan itu memilih atau menargetkan beberapa pasar yang berbeda. Kemudian menyesuaikan produk serta pesan pemasaran untuk setiap segmen. Contohnya itu produk skincare. Kamu pernah tahu nggak skincare untuk kulit berminyak, kulit kering, Ya, kulit normal? ya ada. Ada kan itu Ya. perusahaan itu menargetkan dia segmen dia buat nih. Kalau skincare untuk kulit kering sendiri, skincare untuk kulit berminyak sendiri. Kalau concentrated targeting strategi, misalnya toko itu khusus menjual pakaian muslim aja. Toko itu dia hanya menjual produk yang halal aja. Targetnya ke situ. Dia berarti kalau dia menjual produk begitu dia pakai strategi ini. Nah, kalau custom, Pesanan yang sesuai sama keinginan pelanggan, Bu. ya sesuai keinginan atau sesuai dengan preferensi. Nah, itu contohnya apa? Kayak kita mau jahit baju gitu, Bu, buat baju. Sablon baju, Ya, oke, bisa. Atau bisa kamu pernah tahu Spotify, apalagi kalau kamu nonton Netflix, film Netflix, atau kalau e-commerce, kamu kalau mau tahu tokonya bagus atau enggak lewat apa cara cari taunya? Lewat ratingnya, reviewnya. Oke. Kalau misalnya di situ nggak ada review atau ratingnya, kamu mau ke situ nggak? enggak sih, Bu. Nggak berani kan? Nah, itu salah satu itu contoh-contohnya kalau custom targeting strategi, ya. Selanjutnya adalah positioning. Kalau saya bilang pasta gigi, sebut deh mereknya apa? Pepsodent, Bu. Kalau saya bilang sabun cuci piring cair, Sunlight, kalau saya bilang air mineral, Le Mineral. menurutmu kenapa kalau saya cuma ngomong jenis produk, kamu sebut satu merek? Kan saya nyebutnya produk, bukan merek. Mungkin karena yang dari saya pribadi, Bu, dan dari dulu sampai sekarang tuh yang sering disebut di lingkungan atau di keseharian saya tuh, Bu, kalau air mineral ya aqua, 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 mau jenis apapun itu pasti bilangnya tuh kayak, ih, minta Mbak aquamu. Padahal mungkin itu bukan merek aqua gitu, Bu. Cuman terbenam di otak tuh karena ya sering disebut sebagai aqua, Bu. Itu kalau positioning itu kita nggak usah bingung-bingung mengartikannya. Pokoknya positioning itu adalah citra merek, image merek di benak konsumen. Kalau saya masuk angin, lalu saya ke toko apotik atau toko warung gitu, di dalam benak saya adalah saya mau beli tolak angin gitu kan, misalnya. Padahal pereda masuk angin itu yang warnanya kuning tuh kan bukan hanya tolak angin kan. Nah, dia kalau sudah di benak konsumen kalau lagi masuk angin minumnya adalah antangin. Karena yang sudah ada di benak konsumen kalau sabun cuci piring cair adalah Sunlight, kalau air mineral adalah aqua, maka si pengikutnya ini bagaimana caranya dia mau masuk positioning produk yang sudah muncul duluan adalah salah satu strategi yang dia buat maka saya akan buat yang seperti itu juga yang mirip-mirip dengan komposisi yang mungkin ada plus minusnya. Berbicara tentang positioning itu paling gampang adalah bagaimana kita menciptakan produk kita itu melekat di benak konsumen. Kalau produk kita itu munculnya belakangan, kemungkinan effortnya tuh akan lebih susah karena ya tadi di benak konsumen tadi sudah kecipta tuh kalau sabun cuci piring tuh harus kayak Sunlight.
Padahal sebenarnya ada tuh juga sabun cuci piring yang lain yang lebih murah, mungkin juga kualitas lebih bagus, tapi nggak bisa move on nih dari si Sunlight karena dia udah duluan hari-hari kita lihat, apalagi kalau kita ke supermarket, point of view-nya kalau kita datang tuh kalau dia di rak, dia tuh udah paling tatapan paling langsung gitu. Kalau kita ke supermarket itu penetapan rak-rak produk itu tuh sebenarnya juga ada maksudnya. Karena bukan hanya asal ditaruh, dia itu ada maksudnya. Jadi bagaimana kalau konsumen itu masuk, dia langsung misalnya mau beli sabun, dia yang dilihat langsung itu, maka dia harus diletakkan di sini, maka langsung diambil sama konsumen. Itu juga sebenarnya ada maksudnya. Nah, bagaimana nih kita nih produk-produk yang munculnya belakangan untuk menggeser positioning dari produk yang sudah muncul duluan. Nah, itu effortnya mungkin agak lebih tinggi. Nah, contohnya apa ya? Scarlett, kamu perhatikan deh. Effortnya apa yang luar biasa mereka mengerubah, menciptakan positioningnya. Pakai brand ambassador, siapa tuh yang Korea tuh? Yang ganteng itu loh. Ih, siapa ya? Si Song Joong Ki, Bu. Son Joong Ki. Iya kan, dia pakai itu. Nah itu, jadi kalau kamu, kenapa sih dia sampai effort mengeluarkan biaya promosi yang sedemikian tingginya? Salah satunya adalah itu, biar kalau kamu mau, nih kan target segmentasi si Scarlett tadi kan sudah dibentuk sama dia bahwa itu anak kuliah lah, menengah, umur seperti kalian ini sudah kuliah mungkin sama saya juga. Nah, sama saya ini kan juga masih masuk dalam segmen dan target yang pencinta drakor gitu kan. Maka apa sih drakor ini yang lagi happening saat itu? Maka dia pakai brand ambassador, saya nggak tahu namanya, anggaplah betul Son Joong Ki tadi. Nah, itu tujuannya itu. Dia mau ciptakan salah satu adalah positioning. Jadi kalau Son Joong Ki aja, idolaku aja tuh pakai, aku harus pakai dong. Makanya effortnya tuh lumayan tinggi. Biaya promosinya kan nggak murah itu. Saya yakin dah itu nggak akan mungkin murah. Makanya itu ya salah satu effort yang dia keluarkan. Nah, sampai dia pakai brand ambassadornya dari luar. Kan tadi kan saya jelaskan tentang segmentasi targeting positioning itu kalau anggap produknya sudah ada. Ya, kita mau ciptakan produk. Maka paling enak yang mana? Kita itu punya produk dulu atau punya strategi dulu? Kalau menurut saya, Bu, strategi dulu, Bu. Karena dalam ilmu pemasaran tuh sebenarnya orientasi pada produk dan produksi sudah lama ditinggalkan, Bu. Kini seiring dengan perkembangannya persaingan pasar dan semakin cerdasnya konsumen, seseorang wirausaha tuh harus membalikan cara berpikirnya dan harus memulai dari segi pemasarannya. Itulah realitas dari kehidupan saat ini, Bu, karena pemasaran sekarang bukan sekedar konsep, tapi melainkan harus digerakkan. Saya akan sedikit menambahkan gini. Jadi memang kalau kita di antara dua itu, kita tuh punya produk dulu atau punya strategi pemasaran dulu. Nah, masalahnya pemasaran ini adalah ilmu yang dinamis, ya, ilmu yang sangat dinamis. Perubahannya itu cepat. Contoh paling nyata adalah perubahannya cepat itu adalah berkaitan sama strategi pemasaran adalah media promosi. Kamu sadar nggak media promosi? Zaman dulu tuh orang kalau mau promosi dia pasang iklan di TV, ya kan? Pasang iklan di TV, di koran, di mana lagi? Tabloid. Nah, dulu kan kayak gitu ya. Ada selebaran-selebaran tuh yang dikasih-kasih. Misalnya kita lagi di jalan dikasih begitu. Sekarang media media promosi seperti itu efektif nggak? Ya mungkin masih ada ya, mungkin masih efektif. Tapi biaya yang dikeluarkan tuh jauh lebih besar karena orang tuh sekarang masing-masing adalah pegang di tangannya yang kamu pegang apa handphone toh, yang kamu pegang itu HP-mu, kau scroll, iklan muncul banyak, ya kan? Lebih murah biaya mengiklankan produk kita lewat sosial media ketimbang yang media konvensional seperti dulu. Nah, kalau dulu kan kayak gitu ya, media promosi lewat TV, iklan, dan bayarnya lebih mahal. Lalu sekarang masih efektif nggak seperti itu? Efektif saja, tergantung segmen produkmu tuh kamu jual kemana. Misalnya kamu jual produk, segmenmu kamu jualnya ke daerah pedesaan, yang mungkin di daerah pedesaan itu jaringan internetnya tidak kencang, tidak bagus nih, orang-orang jarang pegang internet. Nah, terus kamu media promosinya mau lewat internet, ya kan nggak kena, ya kan?
kan nggak kena. Maka media promosi yang secara manual tadi itu masih dipakai di sana. Tapi kalau misalnya produkmu itu segmentasinya itu kamu taruhnya adalah di wilayah perkotaan yang semua orang jalur internet dan segala macam mudah dijangkau, tapi kamu masih pakai media promosi seperti itu, kan orang sudah nggak terlalu memperhatikan situ. Dia lebih senang pada media promosinya lewat secara online dan lewat sosial media. Jadi tergantung. Makanya itu kalau ilmu pemasaran itu ilmu yang dinamis, perubahannya itu cepat. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, mana sih yang harus kita duluankan antara produk ataupun strategi pemasaran? Jadi, sebenarnya relatif lebih mudah untuk kita menciptakan produk dulu. Nah, baru produk itu mudah kita buat. Maka yang lebih sulit, yang lebih effortnya sulit adalah bagaimana strategi pemasaran kita membangun jejaring. Bagaimana pelanggan itu bisa tahu tentang produk kita, bagaimana pelanggan itu tahu akan manfaat produk kita. Nah, itu yang kita agak kesulitan membentuk. Jadi kalau kita sudah punya strategi sendiri, maka produk kita itu jauh lebih mudah kita tentukan. Maka mana yang lebih duluan? Kalau saya itu lebih pada kita menciptakan dulu strategi pemasaran apa yang kita pakai. Strategi pemasaran apa yang cocok dengan produk kita. Maka produk kita bisa menyesuaikan. Nah, seperti itu ya. Terus kalau misalnya gini, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita tuh sudah benar menetapkan strategi pemasaran? Eh, Perhatikan apakah mereka tertarik, memberikan feedback positif, dan melakukan pembelian. Jika promosi efektif dan penjualan meningkat, berarti target pasar sudah tepat, Bu. Jika misalnya kayak tadi kan saya kasih contoh, kalau jual gulali tadi, jualnya di pasar tradisional, maka kemungkinan produk kita nggak laku, nggak ada yang beli, atau penjualannya sedikit. Tapi kalau kita jualnya di lingkungan anak-anak sekolah, mungkin penjualan kita mungkin banyak yang beli karena sasarannya udah tepat. Jadi terjadi peningkatan volume penjualan, pelanggan puas, terjadi pembelian kembali, review puas dari pelanggan, maka bisa jadi strategi targeting, segmentasi, targeting, dan positioning yang kita buat terhadap suatu produk kita itu sudah tepat gitu ya. Jadi bukan hanya targeting, tapi juga segmentasi, targeting, dan positioningnya. Menurut kalian, yang paling effort itu yang mana? Yang segmentasi, targeting, atau positioning? Sepertinya positioning sih, Bu. Positioning, ya. Seperti di positioning. Makanya kenapa kalau misalnya produk kita tuh benar-benar produk baru, kita memilih brand ambassador yang punya image-nya dia tuh baik di mata masyarakat. Misalnya ya, produk kita adalah produk pasta gigi Sasa. Bintang iklannya Siren Sungkar, Tengku Wisnu. Sasa itu dia pasta gigi yang bahan-bahannya ada siwaknya. Tahu siwak nggak? Nah, kenapa dia pakai brand ambasadornya Siren Sungkar sama Tengku Wisnu? Itu tuh paham nggak maksudnya? Itu tuh linier dia. Jadi kan Islami banget tuh. Nah, sementara image-nya si Siren Sungkar dan suaminya seperti misalnya dia hijrah, dia menjaga pakaiannya, dia menggunakan barang-barang yang halal atau segala macam, termasuk pada penggunaan pasta gigi. Kenapa pemilihan brand ambasadornya dia milihnya pada Tengku Wisnu dan Siren Sungkar? Tujuannya karena produk yang dijual adalah siwak, Islami banget, image-nya yang mereka bangun di lingkungan masyarakat, di lingkungan sosial medianya adalah yang hijrah seperti itu. Makanya bagaimana biar konsumen itu percaya tentang ingredients dari produk ini, maka dia ngambil brand ambassadornya sesuai. Image-nya juga bagus. Itu salah satu yang dia lakukan, image yang dia bangun untuk produknya. Sama lah tadi seperti yang saya sebut sama Scarlett. Nah, dia tuh sasarannya Scarlett adalah untuk yang mahasiswa, untuk seperti saya. Dia ngambilnya kayak mahasiswa yang perempuan misalnya, itu yang suka drakor. Saya juga suka drakor, maka lebih banyak lebih banyak pelanggannya, konsumennya lebih suka pada peminatnya adalah drakor, maka brand ambasadornya dia ngambil ada Son Joong Ki. Tapi juga Son Joong Ki yang punya image dia sebagai personal juga bagus, bukan yang misalnya
suka main selingkuh misalnya, itu kan nggak akan mungkin gitu dia. Itu kan pasti akan juga berkaitan sama akan juga bisa merusak image terhadap produknya. Maka itu di antara 3 strategi pemasaran itu segmentasi, targeting, positioning, bagaimana kita menjaga citra merek. Jadi masalah kadang-kadang itu kan apalagi netizen Indonesia nih ya, kalau sudah image-nya image bintang iklannya jelek aja, kita tuh akan berpikir bahwa produknya jelek, padahal kan nggak ada korelasinya kan, di mana produkmu dijual, perilaku konsumennya gimana, maka itu semua akan mengikuti. Maka salah satu strategi pemilihan brand ambassador-nya juga adalah pemilihan brand ambassador-nya, salah satu penilaiannya adalah image-nya. Jadi image brand ambassador-nya bagus, diharapkan bahwa produknya juga membawa impact yang bagus terhadap produknya. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Kalau tidak ada, nanti kita akan lanjut di pertemuan kita selanjutnya, yaitu pertemuan kelima. Sebelum saya tutup, kira-kira yang saya sudah jelaskan dari awal sampai akhir tentang strategi pemasaran ini kan, harapan saya setelah saya menjelaskan ini kalian jadi tahu, paham tentang konsep pemasaran. Salah satunya ini adalah STP, bagaimana kita apa sih pentingnya kita menetapkan STP, apa dampaknya terhadap produk kita, apa kesimpulan yang bisa kalian dapat dari ini? Setelah mendengarkan penjelasan Ibu secara jelas terkait strategi pemasaran STP ini, perusahaan dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efisien karena perusahaan tuh fokus pada target pasar yang tepat. Strategi ini tuh juga memungkinkan perusahaan untuk membangun positioning yang kuat sehingga mampu meningkatkan daya saing dengan perusahaan lainnya. Nah, selain itu perusahaan juga bisa menjadi lebih memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan yang pada akhirnya itu dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Kita harus kalau kita sudah tahu strategi ini, maka kita semua akan menghemat biaya promosi, dan segala macam biaya, jadi lebih efektif dan efisien sehingga pelanggan yang kita harapkan itu sesuai, kita bisa dapat dengan sesuai yang kita inginkan. Oke? Closing statement dari saya, kayaknya sekiranya sampai di situ saja. Maka saya akan mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan lagi, misalnya berkaitan dengan materi hari ini, kita bisa diskusikan kembali di pertemuan selanjutnya. Yang jelas masih ada keterkaitan tentang strategi pemasaran yang akan saya sampaikan, yang saya sampaikan pada hari ini. Oke, saya pikir itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.